Di video-video sebelumnya, kita udah sempat bahas berbagai jenis sepatu Vans, mulai dari old school, slip-on, sampai half cap. Dan kalau dipikir-pikir, kita bikin kesalahan besar nih, karena belum bahas di original Vans, siluet pertama yang diproduksi dan dijual oleh Vans, apalagi kalau bukan Vans autentik. Sepatu yang sukses mempopulerkan siluet klasik anak-anak skate tahun 60-an. Sneakers yang bikin orang kalau ngelihat siluet mirip kayak gitu, pasti bilangnya, ih Vans autentik banget. Tapi apa benar kalau Vans adalah pencipta pertama dari siluet legendaris ini? Lalu, kenapa siluet ini begitu ikonik sampai semua orang mengira ini adalah blueprint dari Vans? Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas di Room 49. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, aku harus narik jauh dulu ke belakang saat The Brothers Paul dan Jim Van Doren baru buka toko bernama The Van Doren Rubber Company di Anaheim, California pada tahun 1966. Di sana, Paul buka toko yang super unik dengan konsep sepatunya langsung dibikin di belakang toko dan langsung dijual di depan. Ya, fresh from the oven. Sepatu yang pertama kali dijual oleh Paul adalah produk dengan nama Vans Style 44 yang sekarang dikenal dengan nama Vans Authentic. Waktu pertama kali rilis, produk ini cuma punya 4 warna dasar, navy blue yang paling ikonik, white, green, dan red. Secara overall, sepatu ini dulu dibuat dengan padat dan raw banget. Material atasnya dibikin pakai kain kanvas seberat 10 oz yang kaku banget. Lalu dijahit manual lagi pakai benang nilon berlapis. Plus bagian sol karetnya sengaja dibikin 2 kali lebih tebal dari sepatu kasual biasa di era itu. Sampai-sampai solnya terlihat melebar keluar. Pada saat itu belum ada tuh tulisan di tumit belakang Vans of the Wall. Dulu di belakangnya masih bertuliskan Van Doren dengan kotak yang masih dengan desain polos warna biru putih. Bahkan beberapa cerita customer yang Paul layani di awal tokonya buka pun sangat lucu. Salah satunya adalah saat ada 12 orang pembeli yang datang ke tokonya. Padahal pas baru dibuka, Paul cuma naruh satu sepatu di etalasenya. Untuk ngejar penglaris, Paul akhirnya nyadat ukuran kaki para customernya dan minta mereka buat datang lagi sorenya. Lalu pas customernya datang buat ngambil sepatu, Paul baru sadar kalau dia nggak punya uang kembalian sama sekali di mesin kasir. Ya maklum, orang toko baru buka. Alhasil Paul terpaksa bilang, ya udah sepatunya bawa pulang aja dulu. Besok kalian balik lagi ya buat bayar. Dan gilanya keesokan harinya 12 customer itu beneran balik ke tokonya. Cuma buat ngelunasin pembayarannya secara jujur. Dari 12 sepatu autentik dan cerita hari pertama yang berantakan inilah fondasi awal Vans terbentuk. Namun, kalau kita bedah secara objektif dari kacamata industri fashion, siluet yang mengawali sejarah Vans ini sebenarnya menyimpan satu rahasia besar loh. Bener nggak sih kalau Paul Van Doren adalah orang pertama di bumi yang mendesain bentuk sepatu seperti ini? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Singkat aja, jawabannya tidak. Jauh sebelum Paul dan Jim Van Doren ngebuka tokonya pada tahun 1966, sepatu dengan bentukan kanvas rendah dan sol karet tebal ini udah eksis hampir 1 abad lamanya. Di dunia industri persepatuan, siluet ini punya nama asli plimsoll atau Dexu. Awalnya di akhir tahun 1800-an, sepatu jenis ini dibuat khusus buat para pelaut Eropa dan Amerika. Desainnya polos dan minimalis, karena tujuannya murni fungsional. Sol karetnya dibikin biar para pelaut nggak gampang kepleset di atas dek kapal yang basah dan licin. Bahkan pada era 50-an, saat anak-anak skate generasi pertama mulai berselancar ria di jalanan, mereka sama sekali belum kenal Vans. Jadi berdasarkan silsilah fashion, siluet sepatu kayak gini itu sebenarnya adalah sebuah standar universal lama. Artinya, brand-brand yang mau pakai siluet itu sangat diperbolehkan secara hukum. Karena yang mereka lakukan adalah memproduksi ulang sebuah Dexu klasik peninggalan sejarah dunia. Nah, kalau bentuknya emang udah umum, kenapa yang akhirnya meledak justru Vans? Dan kenapa sampai hari ini siluet sesederhana ini terasa seperti milik Vans? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Paul Van Doren mungkin adalah salah satu manifestasi paling absolut dari sebuah frasa amati, tiru, dan modifikasi. Dia paham betul kalau di atas bumi ini there's nothing new under the sun. Paul nggak mau repot-repot ngedesain ulang sebuah sepatu. Dia cuma ngambil konsep universal yang udah lama ada di pasar, bawa ke dapur, lalu ngeramu kembali dengan formula sol karet mentah yang lebih tebal dan kokoh.
Namun siapa sangka, keputusan pragmatis itu ngebawa dia ke takdir yang romantis. Paul berhasil ngawinin siluet sepatu pelaut yang ngebosenin dengan salah satu subkultur paling jalanan dan ugal-ugalan di California. Ya, anak-anak skateboard. Seperti yang udah kita bahas di video-video fans sebelumnya, kalau Paul sebenarnya sama sekali nggak pernah ngincar pasar ini. Tapi karena takdir, figur skateboard Tony Alva dan Stacy Peralta somehow bisa nemuin toko ini dan pakai Vans Style 44, alias yang saat ini kita kenal dengan Vans Authentic. Karena sepatu inilah, Tony Alva berhasil melakukan manuver tergila saat itu, meluncur ekstrim ke atas, melewati batas bibir kolam beton, dan seakan nantangin gravitasi di udara. Anak-anak skate saat itu nyebut trik ini sebagai off the wall. Dari sinilah sejarah Vans off the wall dimulai. Ngelihat hal itu, Vans langsung gerak cepat. Di tahun 1976, mereka resmi mengadopsi istilah itu jadi slogan mereka. Sejak momen itulah, marwah off the wall merembet jadi virus di kultur pop global. Slogannya menjelma jadi simbol bagi siapa aja yang menolak tunduk pada pakem lama. Dari panggung musik punk, aktor, sutradara, sampai lini high fashion yang punya spirit rebel, ngerasa terwakilkan kalau pakai sepatu ini. Lalu balik lagi ke pertanyaan awal, gimana caranya? Fans bikin semua orang mikir kalau siluet kuno ini adalah blueprint asli milik mereka. Jawabannya klise sih, konsisten. Di saat brand-brand tua pelopor Dexu sibuk ngubah desain mereka demi ngikutin tren pasar, Vans justru ngelakuin hal sebaliknya. Selama 60 tahun, Vans tetap memproduksi siluet autentik dengan struktur yang sama seperti saat pertama kali diproduksi di pabrik Anaheim tahun 1966. Vans nggak pernah mengkhianati sejarah fisiknya, hingga dampak psikologisnya menyebar ke semua manusia. Again, bukan karena dia yang nyiptain siluetnya, tapi karena cuma mereka yang mau dengerin subkultur dan konsisten. Industri boleh aja punya hak atas polanya, tapi jalanan nggak pernah lupa. Mereka udah nyerahin takdir siluet ini ke tangan Vans Authentic. Yang menarik nih, sepatu original pertamaku itu Vans Authentic. Kalau kamu ada cerita seru nggak tentang sepatu ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.